Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus, Sidon, terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan Daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak Aku. Dan barang siapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari kasih yang Tuhan, kita bisa melihat di sana Betsaida, lalu Korazim, lalu Kapernaum. Yang dimaksud bukan kotanya, tetapi orang-orangnya yang tinggal di dalam kota itu. Kenapa? Karena di dalam tengah kota, orang melihat bagaimana Tuhan itu mewartakan sabdanya dan sekaligus juga membuat mujizat-mujizatnya. Di tengah-tengah kota itu, di Korazim, di Betsaida, di Kapernaum, itu Tuhan itu melakukan banyak hal yang indah sebetulnya. Namun karena ketegaran hati banyak orang yang justru tidak percaya akan Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa melihat kesalahan mereka ini lebih berat dibanding dengan kota-kota yang tidak menjadi tempat di mana Tuhan berkarya, seperti Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon bukan wilayah dalam kekuasaan orang-orang Israel sebagai bangsa Yahudi, tidak. Tetapi kita bisa melihat walaupun mereka itu tidak mendapatkan pewartaan, saya kira di sana sini banyak orang yang baik pula, walaupun tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan agama Yahudi. Namun kita bisa melihat walaupun dianggap kafir, namun tanggungannya itu tidak lebih berat dibanding dengan Korazim, Betsaida maupun Kapernaum. Jadi kita bisa melihat bahwa yang penting itu kita bisa melihat padanannya, misalnya kenal dengan kota Kudus ya, kota kelahiran Romo Triatmoko. Yang kudus kotanya atau orangnya? Apa? Terjebak juga karena kalau kotanya ya kebetulan namanya Kudus, tetapi orang-orangnya apakah juga kudus? Ini juga dipertanyakan pula. Kita tidak usah menghakimi itu, tapi kita bisa mempertanyakan pula dengan tanda tanya besar, gitu ya. Namun kita lihat bahwa ternyata walaupun Kapernaum disebut dengan kota Tuhan, tapi ternyata di sana pengikutnya tidak banyak yang mengikuti Tuhan. Hanya beberapa nelayan, beberapa orang saja yang percaya dan mengikuti menjadi pengikut Tuhan. Nah, maka kita bisa melihat di sana keselamatan ternyata belum tentu ditangkap walaupun Tuhan hadir di sana. Maka sekarang bagi diri kita bacaan ini berbicara apa? Berbicara begini. Kita sudah mendengarkan warta Tuhan. Paling tidak kita bisa melihat bulan September, bulan kitab suci. Tetapi kita sudah memasuki bulan Rosario. Bulan Rosario berarti menghormati Bunda Maria. Kalau Bunda Maria berarti tampak bahwa masa lalu mendengarkan itu sebagai masa lalu. Sekarang Oktober ini adalah masa kita seperti Bunda Maria mendengarkan firman Tuhan dan sekaligus juga melakukannya. Jadi kita bisa melihat ini kan ada kelanjutannya, berkelindan bulan September ini, bulan Oktober ini, sehingga kita bisa merasakan bahwa gereja ini mau mengajak kita kemana. Apalagi bacaannya seperti ini. Jangan sampai kita
mengalami nasib seperti orang-orang di Korazin, di Betsaida maupun di Kapernaum, yang saya tidak tahu karena kotanya hancur semuanya. Dengan demikian, kita hendaknya untuk setia di dalam kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dengan seperti itu, kita akan mengalami keselamatan dan kita tidak akan mengalami hukuman. Tuhan di akhir bacaan Injil ini juga mengajak kita, kalau kita sudah merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan, hendaknya kita juga mewartakannya. Dan kalau kita mewartakannya, jangan takut kalau ditolak oleh orang. Karena orang yang menolak pewartaan dari diri kita berarti menolak Dia yang mengutus kita. Karena dengan baptisan yang kita terima, kita sebetulnya mendapatkan tugas untuk mewartakan. Maka jangan takut kalau kendati pewartaan kita ini ditolak oleh Allah, ditolak oleh sesama kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita layani. Kenapa? Karena orang itu menolak yang mengutus kita, yakni Tuhan sendiri. Dan kalau orang itu menolak Kristus sendiri, dia juga menolak yang mengutus Kristus, yakni Allah Bapa. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa jangan khawatir soal itu, karena yang ditolak bukan pertama-tama diri kita yang mengakui sebagai pengikut Tuhan dan kita mewartakan kasih Tuhan. Maka jangan takut pula kalau tindakan-tindakan kasih kita ini lalu dicap oleh orang, oh ini tindakan kristenisasi. Jangan takut, karena justru yang ditolak bukan kehadiran kita, bukan kasih kita, namun Allah sendiri yang Maha Kasih, yang melalui diri kita berkenan untuk menyapa orang-orang yang membutuhkannya. Dengan seperti itu, kita hendaknya tetap tegar di dalam kita mewartakannya. Selamat merenungkan.